Yang pertama kali menyulut bara perperangan itu adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki yang kasar, akhlaknya buruk. Dia keluar dari pasukan Quraisy sambil berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati karenanya." Tidak mau. Dia paling benci karena ada riwayat Umi baca kemarin. Rasulullah itu paling tidak suka kalau menyebutkan demi Lata dan Uzza. Kayak gitu loh. Jadi pengganti agar memang ini benar-benar memang sebutan dari orang-orang di sana, kayak janji orang di sana, maka disebutnya kayak gitu. Karena yang nulis orang muslim. Karena riwayat Nabi, hadis. Iya. Lengkapnya ceritanya kayak Kan dihimpun, Mbak, ada bukunya. Kan dari hadis-hadis, ada ulama-ulama itu nanti dari Rasulullah, dapatnya dari Rasulullah. Dia dapat dari Rasulullah. Iya. Kan itu enggak apa tuh? Enggak hidup, Mak. Iya, Mbak, ulama itu ya. Nih lihat nih, dari Rasulullah, kemudian 4 khalifah tadi, Abu Bakar, Ali, kemudian kan banyak sahabat yang lain, Sa'ad bin Mu'az, Zubair bin Awam, Tolha bin Abu Ubaidillah. Ulama. Nah, dari itu mereka kan sudah mulai penghafal hadis ini banyak. Menghafal hadis ini sampai dia berusia lanjut itu dihimpun, ada penghimpunnya. Sama kayak Al-Qur'an pasti ada penghimpunnya. Apalagi ada kayak ya Bukhari, Muslim ya, Ahmad. Sudah meninggal ya? Ya, sudah meninggal. Nah, mereka itu mendapatkan hadis-hadis, kisah-kisah itu langsung dari para sahabat, kayak gitu loh. Nah, lanjut ya. Nah, jadi maksudnya ini Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini, dia Abdul Asad ini dia bersumpah. Dia mau mengambil dari kan kolam itu, kolam kolam sumur Badar tadi ya, ingat ya, dialihkan ya, dia airnya dialirkan kan. Nah, maksud iya ya, dibikin, kalau dia tempat tinggi kan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah kan. Nah, ya dibikinlah kolam di tempat yang rendah itu, jadi air yang dari sumur itu mengalirlah ke tempat Rasulullah. Nah, ini mereka ini ingin mengambil air dari sana. Kalau nggak bisa, maka kata Aswad tadi, dia yang akan menghancurkan kolam itu, gitu. Nah, kedatangan Al-Aswad ini disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah berhadapan, Hamzah langsung menyabetnya dengan pedang hingga kakinya putus di bagian betis dan darahnya muncrat mengenai rekan-rekannya. Setelah itu Al-Aswad merangkak ke kolam hingga tercebur di dalam kolam tadi. Tetapi secepat kilat Hamzah menyabetnya sekali lagi tak kala dia berada di dalam kolam. Jadi kena lagi dia. Inilah korban yang pertama kali menyulut api peperangan. Setelah itu muncul 3 penunggang kuda Quraisy yang handal yang berasal dari satu keluarga, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Tak kala mereka benar-benar sudah keluar dari barisan, maka mereka meminta untuk adu tanding. Maka muncul 3 pemuda Ansor, yaitu Auf bin Al-Haris, Muawis bin Al-Haris. Ibu mereka berdua adalah Afra dan Abdullah bin Rawaha. "Siapa kalian ini?" tanya 3 orang musyrik tadi ya, orang Quraisy tadi. "Kami adalah orang-orang dari Ansor," jawab orang muslim. Aku menginginkan orang-orang yang terpandang. Kami tidak membutuhkan kalian. Kami hanya menginginkan kerabat pamanku." Maksudnya itu bagi orang-orang yang Mekah yang
hijrah tadi ya, rombongan Nabi Muhammad ya. Lalu ada di antara orang musyrik itu yang berseru dengan suara lantang, "Hai Muhammad, keluarkan orang-orang terpandang yang berasal dari kaum kami," katanya kayak gitu. Rasulullah mah bersabda, "Bangunlah wahai Ubaidillah bin Al-Haris, engkau Hamzah, dan engkau Ali." Tak kala 3 orang muslim ini berdiri dan menghampiri 3 orang musyrik itu, mereka bertanya, "Siapa kalian ini?" Setelah pertanyaan dijawab, mereka pun menjawab, "Memang kalian orang terpandang?" Ubaidillah yang paling tua di antara mereka berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ali berhadapan dengan Al-Walid. Hamzah dan Ali tidak terlalu kesulitan melibas lawan tandingnya. Lain halnya dengan Ubaidillah dan lawan tandingnya. Masing-masing saling melancarkan serangan hingga 2 kali. Masing saling melukai lawannya. Kemudian Hamzah dan Ali menghampiri Utbah lalu membunuhnya. Setelah itu mereka berdua memapah tubuh Ubaidah yang sudah lemah karena kakinya tertebas hingga putus. Memapah tuh kayak gini loh Mas. Nah, Jadi dia udah ikut lagi. gitu loh, memapah tuh megang, berdiri megang sambil megang pundak supaya nggak jatuh kayak gitu loh, berjalan. Dia sama sekali tidak mengeluh hingga meninggal di As-Safra 4 atau 5 hari setelah perang Badar di tengah perjalanan pulang ke Madinah. Saat itu Ali bersumpah kepada Allah, hingga karenanya turunlah ayat tentang Ali ini. Surat Al-Hajj ayat 19. Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah 2 golongan, orang mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar karena Tuhan mereka. Kesudahan adu tanding ini merupakan awal yang buruk bagi orang musyrik karena mereka kehilangan 3 penunggang kuda yang bisa diandalkan sekaligus komandan pasukan. Hanya dalam sekali gebrakan saja kemarahan mereka meledak ya, dan mereka menyerang pasukan muslim secara membabi buta. Setelah memohon pertolongan dan kemenangan kepada Allah, ya maksudnya itu sembarangan aja, nggak langsung. Maka ini ya, setelah memohon kemenangan dan pertolongan Allah, memurnikan niat tunduk kepada Allah, maka orang muslim menghadang serangan orang musyrik yang dilancarkan secara terus menerus. Mereka tetap berdiri di tempat semula. Nah, cara ini ampuh untuk menjatuhkan korban di kalangan orang musyrik. Tak henti-hentinya mereka berseru, "Ahad, ahad, ahad." Nah, di sini ya yang cerita yang tadi ya. Kayak ahad. Iya kayak, iya maksud Umi itu cerita yang menyulut peperangan ini ya. Kayak dimulai dari yang orang musyrik tadi pengen minta karena mereka itu sombong. Menyulut itu memulai peperangan itu kayak Al-Aswad tadi. Yang bikin orang marah. Iya. Memulai hati ya. Ya, memulai kemarahan. Nah, jadi itu ya. Kenapa ada peperangan? Karena ingin menguasai sesuatu. Tapi kalau memang menguasai sesuatu itu untuk suatu kebaikan, tidak mencelakai orang lain, kayak kalau orang Islam kan sebenarnya diwanti-wanti dulu, dikasih tahu dulu. Itu karena apa? Karena orang Islam itu sering dianiaya, maka mereka tidak mau lagi dianiaya kayak gitu. Sama kayak orang Palestina itu, mereka sudah, iya, orang Palestina itu karena selalu dianiaya terus, makanya mereka tidak mau bantah, berontak. Nah itu ya. Dan Pantas baru banyak-banyaknya Palestina perang tuh pas sekarang karena baru berontaknya dia. mereka berontaknya dari dulu Mbak, tapi mereka itu sudah mulai punya kekuatan. Mungkin iya dari dulu, malah dulu tuh tahun berapa itu mereka cuman punya apa? Punya batu, punya kerikil, makanya ada namanya intifado. Intifado itu batu, menyerang
orang-orang Israel itu dengan batu, melempari batu kerikil itu. Tapi tetap nggak bisa dikalahkan orang Palestina, kan tetap ada Palestina kayak gitu Mbak, karena mereka nggak mau dianiaya sama kayak kita di apa, Kenapa baru banyak-banyak sekarang karena biasanya kan orang muslim itu tidak pernah mau membalas kan. Kalau membalas itu sudah kebangetan banget. Nah yang ini mereka sudah berani Mbak, sudah berani karena mereka sudah merasa nggak mau lagi, bener-bener pengen punya negara sendiri yang nggak pernah dijajah lagi kayak gitu loh. Mereka nggak, iya, mereka nggak bisa kemana-mana, semuanya dibatasi.